Pemirsa, pesantren tak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tapi juga benteng moral dan budaya bangsa. Di berbagai daerah, pesantren tumbuh dengan keunikan dan tradisinya masing-masing. Salah satunya di kota Surabaya, sebuah kawasan yang dikenal sebagai kampung pesantren, tempat kumpulan pondok berdiri berdampingan dan para santri menimba ilmu dengan penuh semangat. Tak banyak yang tahu, di balik nama Dresmo tersimpan kisah sejarah panjang tentang perjuangan dakwah dan lahirnya para ulama besar. Sebuah persembahan menyambut Hari Santri 2025, inilah Khazanah Pesantren. Itu pula pemirsa informasi terakhir yang akan kita sajikan untuk Anda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Khazanah Pesantren Geopos TV. Kali ini saya sedang berada di salah satu pondok pesantren yang cukup tua yang berada di kota Surabaya, yang dikenal dengan Ponpes Dresmo. Dan di pondok pesantren ini juga dulu sempat menjadi perkumpulan para kiai untuk bermusyawarah dan mengatur strategi pada masa kolonial Belanda. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya. Asal-usul nama sebuah daerah sering kali menyimpan kisah sejarah yang kaya makna. Begitu pula dengan Kampung Dresmo di Surabaya, kawasan yang dikenal luas sebagai kampung pesantren karena banyaknya pondok yang berdiri di sana. Nama Dresmo diyakini berasal dari istilah yang diperkenalkan oleh Kiai Mas Said Ali Akbar, seorang ulama besar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebut kawasan ini sebagai tempat Dresmo atau Sing Deres Wong Limo, yang berarti 5 orang yang membaca Al-Quran. Istilah deres atau membaca Al-Quran itulah yang akhirnya menjadi ruh kehidupan masyarakat di sini, Kampung Dresmo. Yang jelas aslinya Dresmo, yang deres 5. Jadi yang ngaji, yang mutola'ah itu 5. Insya Allah itu wakilah Mbah Said Ali Akbar. Mbah Said Ali Akbar punya santri 5, suruh deres. Pokoknya ini seorang santri ya manut sama kiainya, terus deres wae, deres 5. Santri 5 itu kok deres wae. Nah, di situ akhirnya yang bapak alas deres itu Mbah Said Ali Akbar itu termasuk. Yang punya anak, beberapa anak, yang salah satunya anak yang ragil, Mbah Said Ali Aswar yang makamnya di sini. Kampung Dresmo tak hanya menjadi satu pesantren, tetapi satu kawasan dengan lebih dari belasan pondok pesantren. Inilah satu-satunya kampung di kota Surabaya yang benar-benar berkarakter kampung santri. Setiap gang memiliki pesantren, dan hampir semua pengasuhnya masih bertalian darah, merupakan keturunan dari As-Said Ali Akbar Habaib yang merupakan keturunan ke-28 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kompleks makam beliau di Sidosermo Gang Kuburan bahkan telah ditetapkan sebagai cagar budaya kota Surabaya sebagai bentuk penghormatan terhadap peran besar beliau dalam dakwah dan pendidikan Islam. Pada masa penjajahan Belanda, kawasan Dresmo juga dikenal sebagai tempat para kiai menyusun strategi perjuangan. Dari sinilah banyak tokoh agama dan pejuang lahir mengorbankan semangat jihad dan perlawanan terhadap penjajah. Tradisi keilmuan dan semangat perjuangan itu kini diwarisi oleh generasi penerus di setiap pesantren di Dresmo. Suatu tempat yang banyak kiai itu kan di Dresmo, sehingga ada yang nyebut kampung kiai, kampung pesantren, karena satu kampung ini ya maaf kiai semua gitu. Jadi ya masuk akal kalau kumpul di sini, musyawarah di sini. Ya mungkin lah musyawarah di tempat lain yang
Nun sewu, notabene tidak ada kiainya, kan begitu. Di sini kiai semua, cuman ciri khas orang sini, nun sewu maaf, karakternya orang sini ini tidak mau masdur, jadi tidak mau terkenal, senengannya di belakang layar. Ada keunikan tersendiri di kampung ini. Para keturunan As-Sayyid Ali Akbar dipanggil dengan sebutan Mas, baik laki-laki maupun perempuan. Panggilan ini bukan sekedar sapaan, tetapi bentuk penghormatan terhadap keturunan ulama yang menjaga keberlangsungan dakwah dan pendidikan di Tresmo. Seperti halnya Kiai Mas Jamal yang panggilan akrabnya Gus Jamal Solem merupakan salah satu cicit Mas Sayyid Ali Akbar. Kegiatan di Pondok Pesantren Tresmo dimulai sejak dini hari. Setelah sholat subuh berjamaah, para santri melanjutkan pengajian Al-Quran dan kajian kitab kuning bersama para ustadz. Tradisi ini menjadi penguat spiritual dan dasar keilmuan sebelum mereka beraktivitas seharian. Setiap pagi dan sore suara lantang para santri melafalkan lalaran tasrif, pengulangan kaidah ilmu sorof atau tata bahasa Arab. Tradisi ini menjadi ciri khas pesantren klasik yang tetap dijaga di Tresmo untuk memperkuat pemahaman bahasa Arab sekaligus melatih kedisiplinan dan kebersamaan antar santri. Seperti biasa, aktivitas santri ini ya tetap ngaji. Dan kebetulan memang pondok di sini ini gimana ya, dunia yang serba modern seperti ini, tapi di sini insya Allah masih banyak yang tradisional. Itu artinya ya kayak dininya itu bisa jalan, dininya itu ngaji, kayak kitab kuning, mulai nahwu, sorof dan lain-lain. Dan formalnya juga ada salah satu pondok yang ada formalnya, dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa pondok banyak tempat mukim-mukim, tapi hanya satu pondok yang formalnya ada. Gitu. Ada tahfidz, ada sendiri. Ini lengkap, di sini lengkap. Selain pendidikan berbasis kitab, para santri juga mengikuti pendidikan formal. Mereka juga mengikuti madrasah diniyah untuk memperdalam ilmu agama, tafsir, dan fikih. Perpaduan antara ilmu umum dan ilmu agama menjadikan santri Tresmo tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Pendidikan di Tresmo juga menanamkan nilai kemandirian dan tanggung jawab. Santri diajak untuk hidup sederhana, disiplin, dan saling membantu menjadi bagian dari pendidikan karakter yang tak tertulis, namun melekat kuat dalam diri santri. Pada malam hari, suasana pesantren berubah menjadi lebih hikmat. Para santri duduk bersila di serambi pesantren, membaca kitab dan mengulang pelajaran dalam kegiatan takror malam. Inilah waktu bagi mereka menguatkan hafalan dan memperdalam ilmu secara mandiri, menumbuhkan semangat belajar tanpa batas waktu. Karena pesantren ini bagaimanapun juga basic menata anak menjadi anak yang berbudi mulia, berakhlak. Gitu. Dari lorong-lorong kampung Tresmo, semangat menuntut ilmu tak pernah padam. Tradisi perjuangan dan ketulusan para ulama menjadikan kampung ini bukan sekedar tempat belajar, melainkan pusat peradaban Islam yang hidup hingga hari ini. Dari Tresmo kita belajar bahwa pondok pesantren bukan hanya sekedar lembaga pendidikan ilmu agama saja, tapi juga sebagai pusat peradaban dan penjaga moral bangsa. Semoga dengan hazanah pesantren seperti Tresmo ini tetap hidup agar menjadi lentera bagi umat dan inspirasi bagi bangsa. Saya Khalil Syah pamit undur diri.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.